Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sara ala nahyihi wa istanna bisunnatihi waqtafa ala azarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim wa kammil bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر ضائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Hadis yang ketujuh dari bab bersegera untuk melaksanakan berbagai kebaikan ataupun amal-amal soleh di dalam hidup ini, serta menyungguh-nyungguhinya. Hadis yang ketujuh ini bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan berbagai amalan sebelum datangnya 7 perkara. Apakah kalian mesti menunggu datangnya 7 perkara itu baru kalian mulai berpikir giat melakukan berbagai amalan? Yang 7 perkara itu adalah: pertama, faqran munsiyan, kefakiran yang dapat melupakan. Yang kedua, ghinan mutghiyan, kekayaan yang dapat membuat orang melakukan perbuatan yang melampaui batas. Yang ketiga adalah maradan mufsidan, penyakit yang dapat merusak. Yang keempat, haraman mufnidan, yaitu tua, usia tua yang dapat melemahkan. Yang keenam, mautan mujizan, yaitu maut yang datangnya bisa secara tiba-tiba. Kemudian yang ketujuh adalah Dajjal. Dajjal adalah merupakan keburukan yang bersifat gaib karena tidak diketahui kapan datangnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah apakah kalian mesti untuk beramal itu menunggu datangnya kiamat. Kiamat adalah musibah yang terbesar dan sangat memahitkan, sangat pahit sekali. Begitu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW menghimbau, menyerukan, bahkan beliau memerintahkan di sini untuk kita segera giat melakukan
berbagai amal-amal soleh dalam hidup kita. Sebelum akan ada datang satu, dua, atau beberapa di antara 7 perkara ini. Karena 7 perkara ini selalu ada mengintai setiap orang dalam hidupnya. Ada di dekat dirinya, mengelilingi dirinya dalam hidup ini. Sewaktu-waktu kita akan menemui di antara yang 7 yang disebutkan ini, sehingga saat itu kita mengalaminya, maka kita tidak akan bisa berbuat banyak untuk beramal. Kita tidak punya peluang bisa mengumpulkan bekal-bekal kita melalui amal soleh. Maka Nabi mengingatkan untuk supaya kita waspada. Jangan kita menunda-nunda, jangan kita merasa bahwa masih ada banyak kesempatan untuk beramal. 7 perkara yang diingatkan Rasulullah SAW sebagaimana Nabi sebutkan tadi itu adalah yang pertama, apakah kalian mesti menunggu datangnya kefakiran dalam hidup sehingga baru kalian berpikir untuk beramal? Kefakiran di sini adalah disebut Nabi dengan kefakiran yang melupakan. Kefakiran yang melupakan itu umum terjadi pada manusia. Kalau orang hidupnya susah, maka dia akan berusaha bangkit mencari cara untuk keluar dari kehidupan yang sempit itu, yaitu kefakiran itu. Akhirnya habislah waktunya untuk urusan-urusan itu terabaikan, akhirnya kewajibannya kepada Allah, juga amal-amal soleh, kewajiban-kewajiban yang lain. Kefakiran memang mempunyai kecenderungan bisa melupakan tugas-tugas hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu jamaah sekalian, ada kalanya orang hidup dalam kemiskinan itu berbahaya. Ada kalanya juga orang hidup miskin itu menguntungkan. Yang diingatkan oleh Rasulullah SAW ini adalah jangan sampai situasi atau keadaan hidup kita yang miskin itu dapat melupakan diri kita untuk beramal, karena disibukkan oleh usaha kita bagaimana kita bisa keluar dari kemiskinan. Nah, jamaah sekalian, tidak hanya usaha di dalam memikirkan bagaimana keluar dari kemiskinan. Orang hidup dalam kemiskinan itu pasti dia merasa menderita, terganggu pikirannya, terganggu hatinya dan sebagainya, sehingga membuat dia menjadi lemah di dalam mengurusi urusan-urusan yang penting dalam tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah, melakukan amal-amal soleh. Nah, Nabi mengingatkan itu terutama ditujukan kepada orang yang tentunya saat ini hidupnya ya relatif lapang lah begitu. Nah, orang kalau dalam keadaan lapang, maka gunakanlah kesempatan baik itu untuk melakukan berbagai kebaikan dengan sungguh-sungguh. Jangan menunggu sudah berubah keadaan menjadi sempit baru berpikir hendak melakukan kebaikan-kebaikan atau amal-amal saleh. Biasanya kalau yang seperti itu tidak ada kesempatan sama sekali. Karena begitu mengalami kesempitan hidup, yang dipikirkannya bukan semakin menambah amal saleh, tapi terkesampingkan itu oleh kesibukan-kesibukan bagaimana cara dia keluar dari kesempitan hidup itu. Dalam hadis yang lain disebutkan juga 5 perkara, raihlah 5 perkara itu, pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Iltanim khamsan qabla khamsin, yang salah satunya adalah
Ghinaka qabla faqrika, kecukupan kamu sebelum datangnya kefakiran kamu. Jadi di saat kita lapang, maka kesempatan baik ini jangan disia-siakan begitu saja dengan santai-santai, kaina-kaina. Nah, kita tidak tahu nasib kita bisa saja berubah dalam waktu cepat ataupun lambat. Maka pikiran untuk menunda berbuat kebaikan itu tidak akan pernah terwujud. Karena selalu ada kesibukan-kesibukan yang mengelilingi kita, yang siap akan menemui kita dalam hidup ini dengan alasan fakir, dengan alasan ini, alasan itu, macam-macam. Jadi kalau kita selalu berpikir kaina itu, kita tidak bisa merancang, kita tidak bisa merencanakan apa yang akan terjadi pada kita. Nah, oleh sebab itu, apa yang ada sekarang yang kita hadapi, ada banyak kelapangan dan kemudahan untuk beramal, maka ya Nabi SAW segera, jangan ditunda-tunda. Yang kedua adalah ghinan mutghiyan. Ini sebaliknya yang Allah. Kelapangan hidup, memiliki kekayaan dan kecukupan itu juga mesti diwaspadai. Itu juga bisa membuat orang menjadi santai. Karena dia begitu menikmati kelapangan hidupnya, sehingga banyak yang diurusnya. Mengurus rumah, mengurus mobil, mengurus perabot rumah tangga, mengurus bisnis, mengurus macam-macam. Nah, sehingga tidak banyak lagi tersedia kesempatan untuk baik beribadah maupun melakukan amal-amal soleh. Jadi bagaimana caranya kita kemudian mengelola kecukupan hidup itu untuk malah justru lebih meningkatkan amal-amal soleh kita. Karena siogianya kecukupan hidup apalagi berlebihan itu menjadi sarana yang dapat membantu kita untuk memudahkan kita di dalam menekuni berbagai ibadah dan juga amal-amal soleh kita, terutama amal soleh melalui harta yang kita miliki. Itu sangat membantu sebagai sarana untuk malah menunjang kita semakin meningkatkan ibadah dan amal-amal soleh. Bukan sebaliknya, kita menjadi terlena, menjadi terbuai dengan kesenangan-kesenangan yang kita miliki, sehingga kita tidak memanfaatkan kesempatan baik itu untuk lebih khusyuk atau lebih meningkatkan ibadah maupun amal-amal saleh. Nah, ini mesti diwaspadai juga. Jadi sebagaimana fakir tadi itu, ada orang yang dengan kekayaan yang dia miliki, dia bisa mendapatkan keberuntungan. Ada juga dengan kekayaan yang dia miliki itu malah justru cenderung merugikan dirinya. Nah, menguntungkan kalau kekayaan itu menjadi sarana dia untuk semakin giat melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Tetapi akan merugikan kalau kekayaan itu malah justru membuat dia terbuai, terlena, sehingga mengabaikan banyak hal-hal yang sebenarnya menjadi kesempatan dia untuk bisa banyak berbuat, malah justru disia-siakan begitu saja. Ini sebuah kerugian. Kemudian yang diingatkan Rasulullah SAW yang ketiga adalah maradan mufsidan. Ya, sakit yang dapat merusak. Memang pada umumnya kalau kita diserang oleh penyakit, maka akan terganggu aktivitas. Nah, berapa lama kita mengalami sakit, maka kesempatan-kesempatan yang mestinya di saat kita sehat bisa kita gunakan untuk mengumpulkan berbagai kebaikan, itu terbuang sia-sia. Ya. Karena itu kita diperintahkan oleh agama untuk menjaga kesehatan kita. Di dalam hadis yang tadi itu, yang iktanim khamsan qabla khamsin, sihhataka qabla saqamika. Jadi Rasulullah SAW menyuruh supaya kita memanfaatkan saat-saat kita dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat ini untuk mengisi
kesempatan itu dengan kebaikan yang dilakukan dengan kesungguh-sungguhan, ya mengingat tubuh kita sehat, segar, ya kan? Ya maka dimaksimalkanlah usaha itu sesuai dengan kesempatan yang ada. Kita tidak tahu kapan kita bisa sakit, ya, dan seperti apa penyakit yang akan kita alami, berapa lama kita harus bersabar menunggu sakitnya lewat. Tapi yang pasti adalah di saat kita sakit kita tidak bisa banyak berbuat. Bahkan di saat kita sakit itu tidak hanya merugikan kesempatan kita untuk beramal, tetapi juga bisa mengganggu orang lain, bisa. Ya, mengganggu orang lain itu ya kita sebut saja misalnya membuat aktivitas orang lain juga terhambat. Karena ya cukup merepotkan juga bagi orang lain yang mengurus kita gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang juga karena sakit itu apa namanya ini, selain bisa dikatakan mengganggu aktivitas orang lain atau terhambat aktivitas orang lain, juga timbul hal-hal buruk pada diri kita. Ya, kalau kita melihat di sekeliling kita ini kelihatannya kurang perhatiannya kepada kita, maka ada timbul buruk sangka lah, ada ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya kita ucapkan lah. Jadi timbul masalah-masalah yang lain. Jadi itulah sakit itu bisa menimbulkan berbagai kerusakan-kerusakan yang harus kita waspadai. Jadi di saat kita sehat walafiat, maka kita pergunakanlah untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita sehat, segar bugar, tapi belum tentu petang hari nanti akan seperti yang ada ini. Banyak contohnya yang terjadi dalam kehidupan ini. Sorenya masih sehat, paginya jatuh sakit. Atau paginya sehat, siangnya sudah sakit. Nah, jadi tidak baik bagi kita untuk menunda-nunda beramal atau berbuat baik, ya, sampai kemudian kita jatuh sakit baru berpikir ingin menekuni amal-amal atau kebaikan-kebaikan. Nabi mengingatkan hal itu. Maradan mufsidan. Apakah mesti kalian itu menunggu sakit dulu, kata Rasulullah, baru bergerak ingin beramal? Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa memaksimalkan usaha untuk beramal di saat kita sakit. Kalau kita ingin maksimal, maka lakukanlah di saat kita masih sehat. Jangan kita buang-buang kesempatan di waktu kita masih sehat. Kemudian yang berikutnya adalah haraman mufnidan, yaitu usia senja lah, usia tua, yang mana usia tua itu bisa berakibat kepada timbulnya sesuatu yang dapat melemahkan orang. Mufnidan, lemah penglihatan, lemah pendengaran, termasuk lemah ingatan. Nah, lemah ingatan itu apa? Nah, mengalilo. Nah, mengalilo. Nah, kalau kita perhatikan salah satu doa Rasulullah SAW ini, beliau berlindung kepada Allah untuk yang mengalilo tadi. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila adzil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk dikembalikan kepada usia yang paling hina. Umur kita itu diawali dari kanak-kanak, ya, mulai dari bayi, kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa, kemudian tua, dan sangat tua sesudahnya. Nah, yang sangat tua itu yang tadi orang berpotensi lah menimbulkan berbagai kelemahan-kelemahan, termasuk berpikir tadi itu menjadi sangat lemah. Bahkan itu disebut Rasulullah SAW adalah paling rendah, titik paling rendah, paling hina lah di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Kalau kanak-kanak itu kelakuannya kadang-kadang tidak masuk akal, itu hal yang wajar karena akal pikirannya belum matang lah jurang gitu kan.
Tapi kalau orang sudah berusia itu kelakuannya kayak kekanakan, nah ini sesuatu hal yang tidak wajar. Kenapa? Karena dia menjalani hidup sebagai orang yang banyak pengalaman, banyak pengetahuan, berakal sekali, matang sekali akalnya. Nah, bahkan ada juga kita menemukan orang-orang yang sudah terlalu tua itu, lalu perbuatannya melebihi daripada perbuatannya apa kekanakan anak kecil lah. Nah, sehingga membuat kadang-kadang lingkungan itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Ada yang juga mungkin karena terlalu jengkel itu dibuang aja itu. Disia-siakan, dibuang, dibiarkan saja gitu kan. Nah, yang Allah. Apa aja Rasulullah harus menunggu saat-saat itu tiba baru berpikir untuk beramal. Itu terlambat. Ya, kesempatan itu terlambat. Jadi kalau sudah semuanya berdatangan, mata sudah mulai kabur, telinga sudah mulai kada mendengar, ya kan? Lintuhut sudah menggatar, nah, apalagi selera makan sudah hambar dan lain-lainnya itu. Maka amal apa lagi yang bisa kita harapkan? Jadi di saat yang kita masih usia yang duduk-duduk di sini, insya Allah masih bagus-bagus usianya nih. Nah, maka mudah-mudahan ini dipergunakan, kita gunakan sebaik-baiknya. Kalaupun misalnya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita minta seperti Rasulullah SAW minta kepada Allah. Kan kita tidak tahu takdir kita ini sampai kapan kira-kira Allah berikan kesempatan hidup. Kalau seandainya berikan usia yang panjang misalnya, ya jangan juga kemudian jadi apa tadi itu yang pikun tadi itu kan, mengeliliu tadi. Jadi doanya Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila adzalil umur. Kenapa ya kalau jadi seperti itu Nabi berdoa? Setiap detik dalam hidup kita itu adalah kesempatan. Kesempatan. Jadi kalau kesempatan itu kemudian ada, tapi terbuang sia-sia, tidak ada gunanya kan? Tidak ada gunanya kesempatan itu, sia-sia. Umur menguap, tidak memberikan hasil apa-apa. Jadi artinya lebih baik, seandainya itu kan membanding-banding, lebih baik umur pendek, tapi bisa maksimal mengisinya daripada umur panjang tapi tersia-siakan. Jadi kalau ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itulah orang yang umurnya panjang tapi baik amalnya. Nah, itu ada amalnya yang baik. Panjang umur, amal baik, bagus. Artinya banyak yang dikumpulkan. Tapi tidak bagus kalau panjang umur namun kada ada isinya, kosong. Lah, malah itu merugikan. Hidup panjang umur tapi tidak ada maknanya. Kemudian berikutnya mautan mujhizan. Maut yang bisa menyergap orang secara tiba-tiba kapan-kapan saja. Hal ini banyaklah contohnya di masa kita sekarang ini kan. Baru saja kemarin kita berbincang-bincang, ngobrol, tahu-tahunya kabar paginya meninggal dunia, misalnya gitu. Dan itu tidak memandang usia. Jamaah sekalian rahimakumullah. Apakah ya Rasulullah kita menunggu itu baru berpikir minta dikembalikan untuk diberikan kesempatan, jangan diteruskan perjalanan hidupnya. Itu dikatakan oleh banyak orang ketika sudah menjelang ajal itu. Itu yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bahwa ada orang-orang yang ketika sudah ajalnya datang, dia minta diberikan kesempatan sedikit barang ya untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, ayat-ayat semacam itu yang dikabarkan oleh dalam Quran itu mengingatkan kepada kita untuk selalu waspada setiap saat bahwa maut selalu mengintai kita. Ya. Ada orang yang tidak disangka-sangkalah meninggal, itu banyak contohnya.
Kita tidak tahu kan, kita keluar dari masjid ini, kita melakukan perjalanan pulang, ya kelihatannya sepi-sepi saja. Tahu-tahunya di tempat yang sepi bisa saja ditabrak orang, ternyata kita meninggal di situ. Nah, jadi jangan dikira untuk kemudian meninggal ditabrak itu di saat keramaian. Ya, ada banyak kejadian-kejadian di saat-saat sepi sebelum subuh. Tahu-tahunya orang terkapar di tengah jalan meninggal dunia. Dan bisalah kita menduga maut itu datang. Ada. Jadi di saat kita melihat bahwa ada kesempatan untuk beramal, maka kita pergunakanlah itu untuk beramal. Kemudian yang ke berapa? Keenam ya. Dajjal. Dajjal disebut syarrun ghaib. Jadi keburukan, kejahatan yang gaib. Maksud gaib itu karena dia belum datang Dajjal itu. Saat ini kan kita belum melihat ada tanda-tanda Dajjal itu datang. Maksudnya Dajjal yang disebut-sebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dajjal itu secara bahasa artinya adalah kebohongan. Ya karena orang ini nanti satu saat akan ada di permukaan bumi dan dia membuat banyak kebohongan-kebohongan, kepalsuan-kepalsuan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi memang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah di akhir zaman, bisa menyuruh awan untuk menurunkan hujan, bisa menyuruh angin untuk datang, dia bisa juga menyuruh tanah itu untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Begitu hebatnya Dajjal ini sehingga membuat orang percaya kalau Dajjal ini Tuhan. Dia ngaku sebagai Tuhan di hadapan manusia sehingga banyak pengikutnya. Nah di saat itulah Allah Subhanahu wa taala nanti mengutus Nabi Isa alaihissalam, menurunkan Nabi Isa untuk menumpas Dajjal dan pengikutnya dan seterusnya mengenai Dajjal itu. Kapan kedatangannya tidak tahu kita. Tapi yang pasti itulah saat-saat di mana fitnah dalam kehidupan manusia itu sangat-sangat kuat. Hampir tidak ada gitu manusia yang tidak terfitnah oleh Dajjal itu. Ya, begitu daya tarik Dajjal ini sangat kuat. Nah, maka itulah kesempatan yang sudah dianggap habis lah untuk orang bisa melakukan amal-amal saleh. Nah, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita tentang Dajjal ini untuk berlindung dari itu. Ya Rasulullah, kalau kamu dalam sholat, begitu sudah membaca tasyahud, ya maka bacalah perlindungan, minta kepada Allah perlindungan 4 perkara. Yaitu yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Minta dijauhkan dari neraka jahanam. Yang kedua, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Kemudian wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, dari keburukan yang kita hadapi dalam hidup ini dan juga ketika kita menjelang menghadapi kematian atau di saat sudah itu. Yang terakhir, wa min syarri fitnati masyihid dajjal. Jadi dari keburukan yang ditimbulkan oleh fitnah datangnya Dajjal ke dunia ini. Nah, itu Rasulullah SAW minta dilindungi dari keburukan, kejahatan ya yang ditimbulkan oleh Dajjal itu. Padahal di saat itu belum ada tanda-tanda Dajjal muncul gitu kan. Tapi kita tidak tahu kapan Allah merencanakan Dajjal itu. Jangan-jangan besok ada Dajjal misalnya gitu kan, tidak tahu kita. Nah, jadi mintalah kita juga perlindungan sebagaimana Rasulullah SAW minta daripada keburukan Dajjal itu. Kemudian yang terakhir adalah kiamat. Ya, kiamat itu menurut Rasulullah SAW adalah musibah yang terbesar dan yang paling pahit yang ada dalam perjalanan hidup manusia ini. Kita menjalani hidup mulai dari alam rahim, kemudian alam dunia ini, kemudian alam kubur nantinya, kemudian nanti alam akhirat. Dari tahapan-tahapan perjalanan hidup kita itu yang paling berat, yang paling pahit, yang paling menyakitkan adalah datangnya kiamat itu. Maka apakah kalian menunggu kiamat datang baru kalian berkeinginan untuk mempersiapkan diri? Terlambat, ya terlambat sekali.
Itu yang diingatkan Rasulullah SAW. Jamaah sekalian pula di hadis yang ketujuh ini, jadi Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang beberapa hal penting yang untuk kita jadikan bahan renungan dalam hidup kita ini agar dari hari ke hari hidup kita semakin lebih baik, supaya hidup kita semakin lebih berberkah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita baru membaca hadis yang ketujuh ini, tapi waktu kita sudah kita wafatkan sampai waktu isyraq. Kemudian mungkin sebagaimana